Adik-adik yang baik, selamat berjumpa dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk siswa-siswi kelas 7. Harapannya Anda semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tetap menjaga kami, sehingga sampai hari ini kami dalam keadaan sehat. Kami mohon, ya Bapa, sekarang kami hendak belajar, kiranya roh kebijaksanaan turun, diam dan tinggal atas diri kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang baik, kesempatan ini kita akan mempelajari bagian pertama, Aku Citra Allah yang Unik, dari bab pertama, Manusia Citra Allah. Pernyataan bahwa manusia adalah citra Allah mungkin sudah sering kita dengar. Tetapi sangatlah penting untuk memahami secara benar pernyataan tersebut. Karena pernyataan tersebut merupakan pengakuan iman yang paling dasar bagi manusia di hadapan Allah. Tentunya pemahaman yang benar nantinya akan berpengaruh pada sikap dan pandangan hidup kita setiap hari. Mari kita lihat bingkai pembahasan bab yang pertama ini. Dalam bab pertama ini, kita akan mendalami 5 hal yang penting. Pertama, kita akan diajak untuk mencari dan menemukan kenyataan bahwa setiap orang diciptakan berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap manusia diciptakan secara unik. Keunikan yang kita miliki itu semata-mata merupakan anugerah Allah. Dan karena keunikan itu pula, maka di hadapan Allah setiap orang sama berharga. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai citranya bukan tanpa alasan. Sebab dalam kedudukannya sebagai citra Allah, setiap manusia dipanggil dan diutus Tuhan untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam mengembangkan karya ciptaannya sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, keunikan manusia sebagai citra Allah mengisyaratkan bahwa setiap manusia dibekali Tuhan dengan kemampuan yang berbeda untuk saling mengembangkan diri dan saling menyempurnakan. Keempat, perbedaan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan mengajak setiap orang untuk sadar akan keterbatasan diri, sehingga mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan sesama. Yang kelima, kesadaran diri sebagai citra Allah yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya diharapkan akan mampu mendorong kita manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan semuanya itu. Nah, adik-adik yang baik, kesempatan ini kita akan mendalami bagian pertama, Aku Citra Allah yang Unik. Adik-adik yang baik, ada ungkapan yang mengatakan, orang yang tidak mengenal dirinya tidak mungkin mengenal Allah. Mengenal berarti mengetahui. Maka pengetahuan dan pengenalan terhadap diri sendiri menjadi syarat untuk mencapai pengenalan dan pengetahuan akan Allah. Sekarang, mari kita ambil waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Siapakah Anda? Atau dalam bahasa sehari-hari, pertanyaan ini, siapa ngana? Siapakah diri Anda? Apa yang kau kenal dengan diri Anda? Bagaimana so ngana? Iman Kristiani menegaskan bahwa kita unik. Artinya kita istimewa. Tidak ada orang lain yang serupa persis dengan diri kita. Kalaupun kita memiliki kembaran, tentunya tidak 100% sama dalam hal fisik, apalagi dalam hal emosi. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan penuh dengan orang lain. Setiap orang berbeda dalam hal fisik, berbeda dalam bakat, berbeda dari segi kemampuan, serta berbeda dalam pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Itulah yang disebut keunikan diri. Dan keunikan diri itu adalah anugerah. Keunikan diri itu yang membuat seseorang dikenal dan diperlakukan secara khusus. Misalnya, orang akhirnya mengenal si Andre yang pintar bahasa Inggris, si Anda yang suka bernyanyi, atau si John yang pemalu, atau si Diana yang periang, dan sebagainya. Adik-adik yang baik, terhadap keunikan diri biasanya ada 2 sikap yang muncul. Pertama, sikap positif. Terhadap keunikan diri ada sikap menerima, bangga, sekaligus bersyukur.
Biasanya sikap ini membuat seseorang lebih percaya diri, tidak minder, dan tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Ada sikap yang kedua, sikap negatif. Artinya orang kurang menerima keunikan dirinya. Akibatnya muncul rasa tidak puas, dia minder, bahkan dapat melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Kita bermartabat luhur sebab kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apapun keadaan kita hari ini. Memang ada banyak kekurangan dalam diri kita. Tetapi di balik kekurangan itu selalu ada potensi dan bakat. Kita hanya perlu mengenali bakat dan kemampuan kita itu. Nobody's perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Juga berarti setiap orang dalam ketidaksempurnaannya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, adik-adik yang baik, sekarang kita akan belajar dari kitab suci. Mari kita buka kitab suci, kitab Kejadian, bab 1, ayat 26 sampai 28. Kitab Kejadian, bab 1, ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adik-adik yang baik, kutipan kitab suci di atas menampakkan bahwa manusia adalah citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia segambar dengan Allah dan mempunyai relasi yang istimewa dengan Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah. Sedemikian rupa sehingga melalui dirinya, Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatannya. Dikatakan dalam kutipan kitab suci tadi, yang citra Allah itu manusia, bukan ciptaan lain. Hanya manusia. Peran manusia itu istimewa. Ia menjadi penguasa atas ciptaan Allah lainnya. Manusia yang istimewa mempunyai martabat sebagai pribadi. Manusia bukan sesuatu seperti barang. Manusia adalah seseorang. Kita, saya, Anda, dia adalah citra Allah. Dan kita semua serupa dan segambar dengan Allah. Hal ini berarti bahwa kita sekalian dipanggil untuk memancarkan diri Allah. Memancarkan diri Allah menjadi seperti Allah. Sepertinya sulit, kan? Adik-adik yang baik, nyatanya gampang. Kita mengenal Allah itu Maha Rahim. Maka seharusnya manusia itu suka mengampuni. Kita mengenal Allah itu Maha Baik. Maka seharusnya manusia itu pun suka bermurah hati. 3 hal yang membuat manusia sesuai citra Allah. Yang pertama, Allah melengkapi manusia dengan akal budi. Tidak ada ciptaan lain yang dilengkapi akal budi seperti yang dimiliki oleh manusia. Dengan akal budinya, manusia berpikir. Kemampuan berpikir yang dimiliki manusia membuatnya bisa mengelola alam ciptaan. Misalnya, Allah menciptakan pepohonan, dan manusia dengan akal budinya mampu mengolahnya menjadi kursi, meja, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, Allah memberikan manusia itu kebebasan. Manusia bebas menentukan pilihan. Misalnya, dia bebas menentukan cita-citanya. Dia bebas untuk mencintai, dia bebas untuk berkreasi, dan lain-lain. Ketiga, Allah memberikan manusia hati nurani. Dengan hati nuraninya, manusia akhirnya bisa membedakan tindakan yang sesuai. Hati nurani membuat manusia mampu memilah-milah mana hal baik dan benar, mana hal yang harus dilakukan, dan mana hal yang perlu dihindari.
Nah, adik-adik yang baik, di akhir penjelasan saya ini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dari rumah. Yang pertama, tuliskan ciri-ciri fisikmu. Dari penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa kita berbeda dengan orang lain. Nah, sekarang tugas Anda yang pertama, coba tuliskan ciri-ciri fisikmu. Rambutmu seperti apa, matamu seperti apa, hidungmu seperti apa, tinggi badanmu. Yang kedua, tuliskan bakat-bakat dan kemampuan yang Anda miliki. Anda mungkin punya kemampuan bernyanyi. Anda mungkin punya kemampuan membicarakan sesuatu dengan cepat. Artinya Anda punya kemampuan bernarasi. Anda punya kemampuan menjaga kebersihan. Tuliskan bakat-bakat dan kemampuan yang Anda miliki itu. Yang ketiga, tuliskan sebuah cerita pengalaman yang menggembirakan. Kita semua punya pengalaman yang menggembirakan. Dalam kesempatan ini, Anda dimintakan menulis sebuah cerita pengalaman yang menggembirakan. Dan yang keempat, buatlah sebuah doa singkat untuk mengungkapkan rasa syukurmu. Nah, adik-adik yang baik, tugas yang kalian kerjakan itu nantinya dikirim ke email yang tertera dalam slide. Nah, adik-adik yang baik, mari sekarang kita buka kitab suci. Kita buka kitab Mazmur bab 8 ayat 2 sampai 10. Kitab Mazmur bab 8 ayat 2 sampai 10. Kita akan mendoakannya bersama sebagai doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian adik-adik yang baik pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan Anda.